myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, Yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's... Terlepas dari tepuk tangan Ukraina dan NATO lantaran berhasil menyerang dua landasan udara militer di wilayah Rusia. Dunia militer berdecak lantaran drone kuno Uni Soviet masih bisa menggetarkan pertempuran. Peristiwa ini terjadi ketika WAV Ukraina mencoba menyerang beberapa landasan militer di belakang front Rusia sekaligus, menggunakan teknologi tua Soviet. Pada hari Senin, Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi serangan WAV Ukraina di lapangan terbang di Agilevo di wilayah Ryazan dan Engels di wilayah Saratov. Menurut kementerian, 3 prajurit dari staf teknis tewas, 4 lainnya luka-luka, dibawa ke rumah sakit. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh drone yang terbang di ketinggian rendah. Akibat ledakan dan jatuhnya, kulit lambung 2 pesawat rusak ringan, menurut saluran telegram Kementerian Pertahanan. Media mencatat bahwa mereka mencoba menyerang dengan UAV reaktif buatan Soviet. Serangan itu dilakukan untuk melumpuhkan pesawat jarak jauh. Di komunitas ahli, mereka mengakui bahwa angkatan bersenjata Ukraina dapat menggunakan UAV Tupolev Tu-141 Stris. Artinya, drone kuno ini dengan bebas melintasi hampir 650 km melintasi wilayah Federasi Rusia. Apakah teknologi siluman sudah dikuasai di Uni Soviet jauh sebelum menjadi tren mode? Selain itu, pada hari Selasa, akibat serangan drone, sebuah tangki penyimpanan minyak terbakar di area lapangan terbang Kursk. Menurut Kepala Wilayah Militer Roman Starovoit, ancaman rezim Ukraina yang meningkat telah meluas di wilayah tersebut, kelas-kelas belajar telah dibatalkan di 2 sekolah. Terhadap eskalasi ini, Kremlin mencatat bahwa fasilitas strategis Federasi Rusia berada di bawah perlindungan konstan. Setiap daerah terlibat dalam hal ini, ditambah lembaga penegak hukum. Ini adalah proses yang berkelanjutan, kata juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov. Pada saat yang sama, para ahli yang diwawancarai menunjukkan perlunya memperkuat sistem pertahanan udara di lapangan udara front belakang utama Rusia. Selain itu, Badan Keamanan perlu memperkuat kerja sistematis untuk mengidentifikasi dan menangkap sabotase Ukraina dan kelompok pengintai, DRG, di negara tersebut. Ukraina sedang melakukan sabotase aktif dan kegiatan teror di Rusia. Dan drone memainkan peran penting di sini. Masalahnya adalah kita masih tidak bisa 100% menghentikan ancaman seperti itu, kata Sergei Goncharov, Presiden Asosiasi Internasional Veteran Unit Anti-Teror ALPA. Dalam hal ini, Rusia tidak mengecualikan bahwa angkatan bersenjata Ukraina akan terus mencoba merusak lapangan udara belakang Rusia. Kremlin harus segera membangun perlindungan fasilitas ini, karena jarak dari Ryazan ke Moskow hanya 200 km. Pertama-tama, ini harus ditangani oleh Dinas Khusus Rusia, yang harus lebih aktif terlibat dalam penangkalan DRG Ukraina. Apalagi Rusia sudah punya pengalaman kerja seperti itu. Cukup bagi FSB untuk mengumpulkan data tentang kelompok SMERS, yang bekerja dari tahun 1943 hingga 1946. Ini dengan jelas menunjukkan bagaimana organisasi itu dibentuk, tugas apa yang dihadapinya, dan algoritma tindakan apa yang digunakan. Pertanyaan tentang perlunya melindungi lapangan terbang belakang Rusia benar-benar ada dalam agenda. Sebelumnya, ini tidak terlalu aktif. Sistem Pansir S-1 dapat membantu dalam hal ini. Kompleks ini harus dikerahkan secara harfiah di setiap fasilitas strategis. Pertama-tama, ini harus dilakukan di tempat yang ancaman serangannya paling tinggi. Selain itu, menjadi jelas bahwa DRG Ukraina mampu menembus jauh ke dalam Rusia. Di Sevastopol pada akhir Juli, UAV telah menyerang markas Armada Laut Hitam Federasi Rusia. Sekarang, meski sedikit, mengganggu landasan Engels. Penting untuk dipahami bahwa Ukraina mencoba menyerang kekuatan nuklir strategis Rusia, karena pesawat-pesawat ini mampu membawa rudal jelajah bermuatan nuklir. Penerbangan jarak jauh Rusia juga berlokasi di Diaghilevo.
Jadi, pertama-tama, FSB harus memperhatikan lapangan terbang tempat pesawat tersebut bermarkas. Sementara itu, pakar pertahanan udara mencatat bahwa lapangan udara belakang Rusia terlindungi dengan baik sebelum dimulainya operasi khusus di Ukraina. Tetapi sehubungan dengan pecahnya permusuhan, sebagian besar pasukan pertahanan udara harus dikirim ke zona pertempuran. Dan kemudian intelijen Amerika dan Inggris menemukan kelemahan dan menyusunkan rute untuk UAV Ukraina. Lapangan udara itu sendiri, kemungkinan besar, dijaga oleh sistem pansir, S-1, sehingga drone ditembak jatuh saat mendekat. Insiden ini menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara di lokasi perlu diperkuat. Untuk melakukan ini, perlu aktif memuat kompleks industri militer, untuk menghasilkan lebih banyak kompleks pansir, S-1 dan Tor, M2. Tetapi saat ini, sebagian kompleks perlu dipindahkan, misalnya, dari Siberia, dan mendistribusikannya kembali ke fasilitas strategis. Selain itu, pantas diingat bahwa kemampuan satelit barat memungkinkan untuk menghitung di area mana Rusia tidak memiliki pertahanan udara. Oleh karena itu, perhatian utama kepemimpinan militer Rusia harus diarahkan pada pencarian cadangan dan sumber daya, dan kemudian pada transfer mereka untuk menciptakan pertahanan eselon. Selain itu, semua ini pernah dilalui. Pada tahun 60-an, zona pertahanan udara dibuat di wilayah Rusia, terdiri dari divisi rudal anti pesawat dengan panjang masing-masing 1.500 km. Sekarang kemampuan industri itu agak lebih lemah, tetapi Rusia masih mungkin mengembangkannya. Rusia juga memiliki pengalaman dalam mempertahankan pangkalan Feinim di Suriah. Pada posisi ini, sistem pertahanan udara terintegrasi dibuat untuk satu objek, terdiri dari sistem rudal anti pesawat S-400, pansir, S-1, Tor, dan sistem peperangan elektronik. Sekarang ada lusinan objek seperti itu, dan semuanya membutuhkan perlindungan yang ditingkatkan. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, Yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy.